Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Dan semoga teman-teman semua di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Ya, pada kesempatan yang baik ini kami akan mencoba membawakan satu kisah horor lagi dari Bri Story, yang mana ini adalah tentang tempat di mana yang dijadikan mes pelatihan yang ternyata banyak sekali gangguan-gangguan yang dialami para penghuni mes. Ceritanya cukup unik dan seru. Dan tidak berlama-lama, mari kita segera masuk ke dalam ceritanya. Dan sebelum masuk, seperti biasa, kita akan memohon kepada teman-teman yang mungkin belum subscribe, silakan bisa diklik dulu tombol merah subscribe-nya, agar teman-teman semua selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat teman-teman yang sudah selalu setia hadir, kami ucapkan terima kasih banyak. Apalagi yang sudah komentar, kami akan berusaha membalas satu persatu komentarnya. Oke, nggak pakai lama-lama, langsung aja kita masuk dalam ceritanya. Jangan lupa pasang headsetnya, matikan lampunya untuk menambah kesaduan dalam mendengarkan cerita ini. Check it out. Sejarah panjang dan kelam seringkali terungkap dalam senyap, tergambar oleh tarikan garis seram. Satu sudut di Lembang tersaji horor tempat pelatihan. Hantu di mes pelatihan. Waktu seperti berhenti. Udara sama sekali tak bergerak. Suara detik jam yang tadinya samar terdengar tiba-tiba tak ada lagi. Di dalam gelap aku pun terus memperhatikan ujung tangga, menunggu kira-kira siapa gerangan yang akan turun dari atas. Sementara itu, suara yang sepertinya adalah bunyi langkah kaki terus saja semakin terdengar, semakin jelas dan semakin dekat. Perlahan aku pun melangkah mundur menuju pintu kamar, tapi saat itu pandanganku terus fokus memperhatikan ujung tangga. Tak pernah lepas. Langkahku pelan. Tak berani aku alihkan pandangan ke arah lain. Dinginnya lantai kala itu sangat terasa di telapak kaki, menambah merinding. Di dalam kamar aku pun bersembunyi di balik pintu, tapi setengah wajah masih muncul, seolah mengintip keluar ke ruang tengah. Suara itu terus saja terdengar. Langkah kaki bersepatu yang satu demi satunya sangat bergerak lambat. Aku terus coba memperhatikan, mencoba mengintip keluar. Cemas dan takut berbalut penasaran membuatku memilih menunggu, mencari tahu daripada menutup pintu untuk coba mengabaikan. Saat itu ruang tengah sangatlah gelap, tapi cahaya lampu dari arah luar yang masuk dari sela-sela jendela bisa membantu penglihatan. Cukup lama seperti itu. Menunggu dan menunggu. Sampai akhirnya sesuatu pun mulai terlihat muncul di ujung tangga. Ya, ada yang bergerak kala itu turun dari lantai atas. Terus saja mengiringi pergerakan objek yang masih belum terlihat bentuk pastinya. Beberapa detik berikutnya aku pun mulai bisa menerka-nerka. Ya, ada kaki bersepatu sedang melangkah menuruni tangga. Langkahnya bergerak sangat pelan. Hingga butuh waktu beberapa detik dari langkah ke satu ke langkah yang berikutnya. Suaranya khas, ya, khas sekali suara langkah kaki bersepatu. Aku pun mencoba menajamkan pendengaran, coba berusaha untuk menangkap dengan lebih jelas lagi. Tentara. Aku pun akhirnya bisa memastikan jika suara itu merupakan suara langkah kaki tentara. Ya, tentara yang sangat khas dengan sepatu larasnya. Aku bisa pastikan ketika perlahan tapi pasti objek misterius yang sedang menuruni tangga itu pun semakin jelas terlihat bentuknya, dan itu adalah benar seorang tentara. Ada tentara yang menuruni tangga dengan langkah yang bergerak sangat pelan. Awalnya saat itu hanya terlihat sepatunya saja. Lalu kakinya secara utuh, kemudian pinggang, dan perlahan terus seperti itu. Sampai akhirnya aku pun bisa melihatnya secara utuh. Walau kala itu gelap,
tapi mataku seperti masih bisa menangkap dengan jelas sosoknya. Baju dan celananya sangat menggambarkan jika ia adalah seorang prajurit. Seragam khas tentara dengan menggunakan helm baja. Tapi ya itu, dia bergerak sangat lambat. Tangga itu pun tidak lurus langsung ke bawah. Jadi di bagian tengahnya akan berbelok ke kiri. Pada bagian inilah nantinya sosok tentara itu akan menghadap langsung ke arahku. Begitulah. Dan di tengah tangga akhirnya tentara itu pun benar-benar menghadap ke arah kiri. Menghadapku kemudian melanjutkan melangkah turun. Aku tak bisa melihat jelas wajahnya. Namun postur dan bentuk badannya sangatlah jelas. Tinggi, besar, tegap. Tapi ya itu, langkahnya seolah-olah bergerak sangat pelan. Malah seperti terlihat agak gontai. Tentara dari mana ini? Aku pun mulai merinding melihatnya. Sampai akhirnya sosok ini pun selesai juga menuruni tangga. Kakinya sudah menginjak lantai 1. Beberapa saat lamanya, ia diam tak bergerak. Dan setelah langkahnya pun sudah berada di lantai dasar, ia hanya diam. Berdiri tegap. Menghadap aku yang masih terus saja mengintip dari balik pintu. Pada saat itulah tiba-tiba aku pun merinding ketakutan. Udara dingin semakin menusuk. Jantungku berdegup kencang ketika akhirnya jika aku menyadari yang berdiri di ujung tangga bukanlah tentara biasa. Ya, dia juga bukan manusia. Kemudian sosok itu terlihat mulai bergerak lagi ke arah kiri. Menuju ke arah pintu keluar, terus maju dengan langkah yang masih sangat pelan. Ya, di hadapan sosok tentara itu ada ruangan lagi. Dan di ruangan itulah letak pintu keluar berada. Aku tak bisa melihatnya kala itu karena terhalang oleh dinding. Sampai akhirnya dia pun tak terlihat lagi setelah masuk ke ruang depan. Beberapa saat kemudian pun suara langkahnya juga ikut menghilang. Aku tak mendengarnya lagi. Ya, jadi itu adalah peristiwa yang sudah aku alami pada hari kedua ketika aku sedang mengikuti suatu pelatihan kerja. Semuanya berawal ketika pada tahun 2005 ketika aku ditunjuk oleh perusahaan tempatku bekerja untuk mengikuti pelatihan di Bandung. Rencananya ada beberapa cabang lah ya yang akan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti pelatihan ini. Sementara itu dari cabangku ada 2 orang yang berangkat. Nah jadi di sini perusahaanku ini termasuk BUMN ya, yang mana cabangnya tersebar nyaris di seluruh wilayah Indonesia. Dan tempat pelatihannya sendiri saat itu di daerah Lembang, yang mana kita tahu wilayah itu adalah udaranya sejuk dan dingin lah ya. Dan di situ juga ada komplek bangunan yang sering digunakan sebagai tempat pelatihan karyawan dari berbagai perusahaan. Tapi untukku sebelumnya aku sama sekali belum pernah mengunjungi tempat ini dan ini adalah yang pertama kali. Makanya ketika aku pun baru tiba, aku pun sempat terbengong-bengong ketika akhirnya sudah sampai. Menurutku, tempatnya sangat besar dan luas. Dan di dalamnya juga ada beberapa bangunan lagi. Wilayahnya juga terdiri dari 2 bagian, atas dan bawah. Nah, di bagian atasnya berdiri beberapa bangunan. Jadi paling depan dekat gerbang ada lapangan parkir yang luas. Sementara di bagian bawah wilayahnya lebih luas lagi. Juga ada berdiri beberapa bangunan yang memanjang. Nah, bangunan-bangunan ini mengelilingi satu lapangan tanah yang cukup besar di tengahnya. Oh ya, jadi seluruh bangunan yang ada bentuknya seperti bangunan sekolah, tapi bangunan sekolah zaman dulu ya, memanjang dengan beberapa ruangan yang layaknya ruang kelas. Tapi ada satu bangunan yang berbeda, letaknya di wilayah bawah paling belakang. Sangat berbeda dengan yang lain karena yang ini bertingkat 2. Dan belakangan aku pun ternyata baru tahu jika bangunan ini merupakan tempat menginap bagi para peserta latihan. Makanya dibuat bertingkat. Ya, sudah bisa ditebak. Bandung terkenal dengan kota yang masih banyak memiliki bangunan kuno peninggalan zaman Belanda, termasuk juga dengan tempat ini. Bangunannya sangat jelas merupakan bangunan tua, arsitektur klasik zaman dulu, namun masih terawat dengan baik. Lingkungan sekitarnya juga cukup asri, udara sejuk semakin nyaman karena banyak sekali pohon besar dan rindang yang berada hampir di setiap sudutnya. Dulunya adalah bekas asrama tentara, zaman dulu banget.
Begitulah kata Pak Ridwan yang merupakan salah satu penjaga yang bekerja di situ. Ketika aku akhirnya pun mencari tahu informasi tentang tempat ini, oh pantas saja. Aku sempat berpikir kalau tempat ini terlihat seperti sarana militer dari susunan bangunannya sampai dengan luas wilayahnya, dan ternyata benar. Bagusnya, nyaris tidak ada bangunan yang dipugar habis. Semua dibiarkan tetap apa adanya, jadi masih sangat lekat, terlihat kuno dan klasiknya. Tidak ada juga gedung bangunan baru, keseluruhan bangunan lama. Kesimpulanku, secara keseluruhan tempat ini terlihat nyaman untuk menggelar acara pelatihan karena tempatnya luas dan banyak ruangan yang bisa digunakan sebagai ruang kelas penyampaian materi. Lokasinya jauh juga dari pusat kota lah ya. Jadi peserta kala itu dapat lebih fokus dengan segala kegiatan. Jadi aku dan Rio, ya Rio temanku, rencananya akan menghabiskan 1 minggu ke depan untuk tinggal di tempat ini. Rencananya akan ada banyak kegiatan yang berkaitan dengan pelatihan teori maupun praktek. Dan sama seperti walaupun rumah orang tuanya berada di Bandung, namun Rio belum pernah juga berkunjung ke tempat pelatihan ini. Masih asing juga buat dia. Selama gue udah sering bolak-balik Bandung, Lembang, belum pernah tahu nih ada tempat kayak gini. Tapi asik juga ya tempatnya. Rio bilang begitu. Asik? Asik dari mana? Menurutku malah nggak asik. Karena sepertinya menurutku tempat ini lebih ke arah serem lah ya. Memang tak bisa dipungkiri jika tempat ini terlihat indah dan nyaman, tapi entah kenapa aku merasa kalau ada sisi yang memancarkan aura mistis yang sangat kuat. Besar kemungkinan, kalau perasaanku tidak salah, karena tempat ini pun sudah berdiri sangat lama, mungkin nyaris 100 tahun usianya. Jadi ya tentu saja sudah panjang sejarah di belakangnya menjadi saksi bisu daripada banyak peristiwa yang sudah terjadi. Kamarnya besar, di dalamnya ada 2 tempat tidur kayu ya, dengan kasur busa di atasnya. Dan di antara 2 tempat tidur itu ada lemari besi, ada meja kursi juga. Kamar mandinya model lama tapi sangat bersih dan terawat. Itulah gambaran kamar beserta isinya yang aku dan Rio akan tempati. Jadi kamar ini letaknya persis di depan ruangan semacam lobi gedung lah ya. Nah, pintu masuk dan tangga ke lantai atas juga ada di ruangan ini. Oh iya, jadi kamar ini juga letaknya di gedung bertingkat 2 yang sudah diceritakan di awal tadi ya. Gedung ini berhadapan langsung dengan lapangan yang luas, yang sepertinya biasa digunakan untuk olahraga atau kegiatan upacara. Nah, ketika itu Minggu sore. Saat itu aku dan Rio baru benar-benar tiba. Pelatihan pun akan baru dimulai keesokan harinya. Setelah menaruh barang bawaan di dalam kamar, kami pun meluangkan waktu untuk mulai berkeliling melihat-lihat keadaan sekitar. Menyusuri setiap bangunan, menyusuri setiap sudutnya, dan memasuki setiap bangunan yang ada. Sore itu langit cukup cerah, menyelimuti dataran Lembang yang sejuk di udaranya. Di kejauhan terlihat hamparan luas perkebunan teh, hijaunya sangat memanjakan mata. Hingga akhirnya malam pun tiba. Waktu itu ada sekitar kurang lebih 15 orang lah yang sudah hadir dari berbagai kota, dan selebihnya akan rencananya datang lagi di hari Senin. Nah, karena belum ada acara resmi, jadinya kami semua pun menghabiskan waktu dengan berbincang-bincang di depan gedung tempat menginap. Biasalah, perbincangan yang gak jauh dari pembahasan pekerjaan. Tapi tak lama, mungkin karena banyak juga yang sudah merasa lelah karena baru saja menempuh perjalanan yang cukup jauh. Jadi sekitar jam 10 pun kami semua sudah memasuki kamar masing-masing. Semua orang mengisi kamar-kamar yang berada di lantai bawah. Jadi yang kami tahu seharusnya kamar di atas kosong semua. Nah, di dalam kamar ini aku dan Rio pun melanjutkan perbincangan sebentar. Tempatnya agak serem ya, Nang. Agak gimana gitu rasanya. Lu ngerasa gitu nggak? Rio pun membuka percakapan kala itu. Ya sebenarnya sih agak-agak ya. Mungkin karena bangunannya tua kali ya, jawabku. Semoga aja karena itu ya. Pokoknya kalau sampai ada apa-apa, gue langsung nginep di rumah orang tua gue aja. Lah, terus gue sendirian dong di sini. Tega amat sih.
Ya lo ikut aja Ronald, nggak apa-apa. Rumah orang tua gue kan ada kamar kosong. Ada-ada aja Rio. Aku yang awalnya terus mencoba mengabaikan pikiran-pikiran negatif yang mulai muncul karena memang tempat ini memang terasa sedikit seram. Jadi mulai kepikiran lagi gara-gara si Rio membahas hal itu. Tapi ya memang gitulah ya. Di tempat ini memang memancarkan aura seram di banyak sudutnya. Ditambah lagi sepertinya memang lebih sering kosong daripada terisi tempat ini. Tak lama kemudian, menjelang jam 11 sudah tak ada lagi perbincangan dan kami pun saling diam menjelang terpejam menuju lelap tidur. Nal, bangun Nal. Terkesiap aku terbangun dari tidur. Tiba-tiba Rio sudah berada di dekatku. Sepertinya dia menggoyang-goyangkan tubuhku supaya aku bangun. Lu ngimpi apaan sih? Ngigo sampai heboh banget. Begitu saat itu Rio bilang. Gue ngimpi serem, jawabku. Saat itu masih jam 4 subuh ya. Ketika aku akhirnya terbangun di atas ranjang dalam keadaan yang berkeringat. Udara subuh Lembang yang sangat dingin, aneh tapi aku malah berkeringat. Jadi, saat itu sebelum Rio membangunkanku dari tidur, aku bermimpi tentang visualisasinya yang cukup jelas. Mimpi seram. Mungkin itu yang membuat aku mengigau seperti apa yang Rio katakan. Mimpiku sangat mengerikan. Cukup buat aku menjadi benar-benar merasa panik kala itu, cukup untuk membuatku berkeringat dingin di dalam mimpi itu. Aku seperti sedang berada di tempatku saat ini, ya, di mes pelatihan. Suasananya tengah malam, sama sekali tak ada lampu, gelap total. Aku sedang berdiri persis di tengah-tengah, di tengah lapangan yang ada di depan mes pelatihan ini. Saat itu aku berdiri sendirian, tak ada orang sama sekali di sekitaran, sepi, kosong. Dan aku yang masih merasa kebingungan memperhatikan sekitar. Tiba-tiba saja terdengar ada suara langkah kaki dari kejauhan. Suara langkah yang terdengar seperti ada orang yang sedang melaksanakan gerak jalan atau baris berbaris. Sontak, aku langsung menoleh ke arah sumber suara. Dan gelapnya suasana membuat aku pun sulit untuk menembus remang. Tapi tetap mampu untuk melihat jika ada yang bergerak dari kejauhan. Benar dugaanku. Ternyata memang ada yang sedang berbaris. 2 baris ke belakang. Mereka bergerak mendekat ke tempat di mana aku sedang berdiri. Awalnya samar, tapi semakin lama semakin jelas. Dan setelah sudah mendekat, makin dekat lagi, akhirnya aku pun bisa melihat mereka seutuhnya. Tentara. Mereka semua adalah tentara yang sedang baris berbaris dengan seragam lengkap dan helm tempur di kepalanya, beserta senjata laras panjang di tangan, membuat aku terkesima melihatnya. Tapi ada yang aneh. Mereka semua diam tidak bersuara dan hanya langkah kakinya saja yang terdengar, dan wajahnya pun tidak ada yang bisa kulihat dengan jelas karena semuanya samar. Sempat ada beberapa di antara mereka yang membuat panik ketakutan. Ya, aku melihatnya dengan jelas karena mereka terus berjalan melintas persis di hadapanku. Aku melihat ada beberapa tentara yang berjalan yang ternyata tanpa kepala. Saat itulah aku sangat ketakutan, tetapi aneh, kakiku sama sekali tak bisa digerakkan. Ya, seperti dipaksa untuk menyaksikan semuanya dari dekat. Aku pun panik, menjerit dalam diam sampai akhirnya tersadar dari tidur setelah Rio membangunkanku. Mimpi yang menyeramkan. Lu mimpi apa sih emangnya semalam, Nal? Rio pun bertanya seperti itu pada siang harinya ketika kami akan memulai pelatihan. Gila, serem banget pokoknya. Gue kayak ngelihat ada tentara di lapangan itu sedang baris berbaris. Jawabku sambil menuju ke arah lapangan yang berada di luar gedung. Hah? Tentara baris? Apa seremnya tentara baris? Rio pun penasaran. Seremnya adalah karena semua tentara itu tanpa kepala. Itu yang bikin gue serem untuk ingat lagi. Ngeri banget. Gue juga ngerasain sebenarnya semalam. Jika ada yang seram, Rio pun melanjutkan kata-katanya. Saat itu gue mendengar ada langkah kaki di lantai atas, persis di atas kamar kita. Hah? Langkah kaki? Langkah kaki gimana? Aku pun mulai penasaran. Brek. Kayak gitu, Nal. Kayak kaki bersepatu laras. Kan katanya lantai atas itu
Kosong ya, kenapa ada langkah kaki kayak gitu, kan jadi serem. Ah, lu halu kali, salah denger. Beneran, Mal, gue yakin banget. Ujung-ujungnya lu kan ngigo aneh, makanya gue bangunin. Itulah cerita Rio. Intinya, katanya dia saat itu mendengar ada suara langkah kaki bersepatu di lantai atas. Padahal lantai atas itu benar-benar kosong, tidak ada orang sama sekali. Nah, apakah ada kaitannya dengan mimpiku dan langkah kaki yang Rio dengar? Malam berikutnya, mes pelatihan ini sudah tidak sesepi sebelumnya. Nyaris seluruh peserta sudah hadir kala itu. Kurang lebih jumlahnya sekitar 40 orang Pak ya. Tapi Rio bilang jika tidak semuanya akan menginap di mes seperti kami, karena sebagian nanti akan ada yang menginap di hotel sekitaran tempat pelatihan. Entah apa alasannya. Jadi yang tadinya agak ramai setelah acara selesai pun sekitar jam 8 malam lah ya. Suasana mulai menjadi sepi lagi karena sebagian peserta pun sudah pergi menuju hotelnya masing-masing. Nah, setelah aku perhatikan, jumlah peserta yang menginap di mes malah terlihat lebih sedikit dari malam sebelumnya. Tak sampai 10 orang. Ditambah dengan beberapa orang panitia, jadi ya benar-benar tambah sepi. Suasana tambah sepi di dalam mes ini. Ya sudah. Akhirnya, aku dan Rio pun memutuskan untuk masuk ke dalam kamar sebelum jam 10 malam karena suasananya sudah sangat sepi sekali. Dan setelah berada di dalam kamar, tak lama kemudian kami pun terlelap. Suara bantingan pintu mengagetkanku, membangunkan aku dari tidur yang lelap. Kamar depan masih gelap, tapi saat itu aku melihat Rio sedang berdiri di depan pintu yang baru saja terbanting tertutup. Terlihat Rio yang tersengal-sengal, lalu ia pun menyalakan lampu. Ada apa? Rio, habis dari mana? Aku pun menjadi panik ketika melihat Rio pun terlihat sangat ketakutan dengan wajahnya yang pucat. Masih jam 2 lewat tengah malam. Buru-buru Rio mendekat ke tempat tidurku. Nah, pokoknya besok kita jangan nginep di sini lagi. Besok kita nginep di rumah orang tua gue aja. Rio pun bilang begitu dengan suara yang ketakutan. Ntar dulu. Lu tenang dulu. Emangnya ada apa? Tanyaku kala itu. Nah, besok aja gue ceritain. Sekarang kita jangan sampai tidur. Masih dengan suara orang yang ketakutan, Rio bilang seperti itu. Ada apa sebenarnya? Habis dari mana Rio? Yang pasti, setelah kejadian itu sampai pagi kami pun tidak tertidur lagi. Dan yang aneh, kala itu, sesekali kami mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Langkah kaki yang seperti sedang berjalan bolak-balik. Dari ujung yang satu ke ujung yang lain. Aku dan Rio benar-benar mendengarnya dengan sangat jelas. Semalam itu, awalnya gue denger langkah kaki. Jelas banget. Tapi makin lama makin jelas. Gue terganggu banget. Sampai susah buat merem. Nah, akhirnya gue pun penasaran. Gue berniat untuk mencari tahu siapa sih sebenarnya yang lagi jalan-jalan di atas. Berisik banget soalnya. Rio pun akhirnya mulai bercerita pada siang hari ketika kami saat itu sudah memulai pelatihan. Terus, lu ke atas? Aku, ya itulah bodohnya gue. Gue beneran ke atas, goblok. Ngapain? Mau nyari tahu. Nah, apa yang lu lihat di atas? Siapa yang lagi jalan? Aku makin penasaran kala itu. Nah, gila nah. Setelah gue sampai di atas, gue ngeliat hantu nah. Serem banget. Gue panik nah. Terus gue lari balik ke bawah, ke dalam kamar. Tar dulu. Emangnya apaan yang lu lihat? Aku sangat penasaran kala itu. Saat itu awalnya gak terlalu jelas. Tapi di ujung lorong atas, saat itu gue ngeliat ada tentara sedang berdiri tegak. Tentara? Iya tentara. Dan yang ngeri itu Nal, tentara itu berdiri tanpa kepala Nal. Ya, malam itu Rio akhirnya melihat juga sosok tentara tanpa kepala di lantai atas. Makanya Rio pun akhirnya mengajak untuk bermalam di rumah orang tuanya. Tapi dengan berat hati aku menolak. Karena tanggung. Hanya tinggal 1 malam lagi. Hari Jumat besok adalah hari terakhir pelatihan. Dan juga rumah orang tua Rio saat itu agak jauh dari Lembang. Jaraknya kurang lebih 1 jam lah ya perjalanan.
Makanya walau agak ragu, aku tetap menolak ajakan Rio kala itu dan membiarkan dia untuk pergi ke rumah orang tuanya. Akhirnya malam itu aku pun sendirian tinggal di mes di malam terakhir. Saat itu mungkin hanya tersisa 5 orang peserta pelatihan ya yang bertahan pada malam terakhir. Ditambah lagi dengan beberapa orang panitia, sangat sedikit lah yang tersisa. Jadi tempat ini benar-benar terasa makin sepi. Nah, aku yang tadinya coba untuk beristirahat santai dengan duduk berbincang dengan peserta lain yang tersisa di ruangan depan, malah sudah merasakan kantuk yang teramat sangat ketika masih jam 9 malam. Sudah, karena sudah tertahan, akhirnya aku pun pamit untuk masuk kamar untuk tidur. Nah, setelah itu, aku masih mendengar dari dalam kamar kalau rekan-rekanku yang lainnya masih terus melanjutkan perbincangan malam itu. Dan agak lama, beberapa saat kemudian aku pun langsung terlelap. Mungkin karena kelelahan, karena kegiatan sepanjang hari sangat padat ditambah kurang tidur pada malam sebelumnya. Dan setelahnya kira-kira beberapa jam lamanya lah ya aku tertidur, kemudian tiba-tiba aku terbangun. Ada apa? Saat itu masih jam 1 lewat lah ya, jadi tengah malam, ketika aku melirik ke jam tangan yang tergeletak di atas meja. Masih setengah sadar ketika aku merasakan udara dingin yang berhembus menyentuh tubuh. Dingin sekali. Seperti ada angin yang datang bertiup dari arah luar kamar. Benar, aku merasakan ada hembusan angin bertiup, masih berselimut, menghadap ke dinding. Aku belum menoleh ke pintu. Kenapa harus menoleh ke pintu? Karena akhirnya aku sadar, jika hembusan angin dingin ini tak akan terjadi jika pintu dalam keadaan tertutup. Aku pun langsung terperanjat ketika akhirnya tersadar dan mencoba mengambil kesimpulan jika pintu kamar sepertinya saat ini dalam keadaan terbuka. Refleks. Aku pun saat itu langsung menoleh ke pintu dan dugaanku benar, ternyata saat itu pintu terbuka dengan lebar. Karena itulah angin dingin dengan lancar bisa masuk ke dalam kamar. Aneh. Kenapa pintu kamar tiba-tiba terbuka? Aku mulai merinding. Tubuhku seperti mati rasa, tak bisa bergerak. Lemas, keringat dingin mulai bercucuran. Kenapa begitu? Karena ketika melihat pintu terbuka, di situ ada yang lebih menyeramkan lagi. Ya, karena saat itu ada sosok menyeramkan sedang berdiri tepat di depan pintu. Dia berdiri diam, menghadap ke arahku. Di dalam remang, aku bisa melihatnya dengan jelas. Seorang sosok tentara berseragam lengkap dengan senjata laras panjang di tangannya dan dia berdiri tanpa kepala. Dan masih tak bisa bergerak ketika kemudian aku melihatnya lagi mulai melangkah masuk ke dalam kamar. Dia berjalan terus saat itu menuju ke tempat tidurku. Rangkaian doa perlahan mulai bisa aku lantunkan dalam hati ketika sosok tentara tanpa kepala ini akhirnya saat itu sudah berdiri tepat di samping tempat tidur. Sungguh momen yang sangat mengerikan. Waktu saat itu seperti berhenti berputar, kaku di dalam ketakutan yang mencekam. Beberapa puluh detik terus seperti itu sampai akhirnya doa-doaku didengar olehnya. Perlahan tubuhku pun akhirnya bisa digerakkan dan tanpa memandang sosok mengerikan itu, aku pun segera turun dari tempat tidur dari sisi yang berlawanan, kemudian berlari keluar kamar. Ya, tujuanku kala itu hanyalah pos security di gerbang depan. Benar-benar momen yang mengerikan. Dan di keesokan harinya aku pun berkumpul lagi dengan teman-teman pelatihan. Di hari terakhir itu kami sempatkan untuk berbincang-bincang santai sebelum pulang ke kota masing-masing. Dan pada perbincangan itulah terungkap alasan kenapa banyak peserta yang memilih untuk tidur di hotel daripada di mes. Ya, sama seperti aku dan Rio. Ternyata mereka semua juga merasakan teror hantu tentara yang menyeramkan itu. Hampir semua orang mengalami. Selesai. Ya. Jadi ini keren banget ceritanya dan sangat menguras emosi ya. Dari awal capek banget kayaknya ngejalannya. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata dalam penyampaian ceritanya tadi. Dan buat teman-teman semoga terhibur ya, terutama untuk para pecinta horor. Dan mari kita ambil hikmah yang baik dan kita buang yang buruk-buruknya.
jika ada kesimpulan ya, memang bangunan-bangunan tua, terutama bangunan peninggalan Belanda dulu, ini memang karena tua lah ya, pasti akan ada banyak sosok tak kasat mata yang bersemayam di dalamnya, menjadi media yang menarik untuk para makhluk tak kasat mata. Itu pun disebabkan dari panjangnya peristiwa, panjang sejarah yang telah ada di dalam gedung tersebut. Jadi selayaknya, apakah kita ketika sampai di dalam dan akan mungkin berlama-lama lah ya di situ, paling tidak ucapkan salam, kita jangan pernah lupa kepadanya. Yang Muslim silakan tetap sholat 5 waktu, jangan sampai tertinggal. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa yang menakutkan untuk kita. Jadi nantinya sih ada ya yang akan aku ceritakan di sini. Nanti admin akan menceritakan pengalaman pribadi di gedung tua bekas peninggalan Belanda, pabrik gula, bekas pabrik gula. Jadi nanti akan kita ceritakan langsung, dan nanti saya akan mencoba menceritakan tanpa teks ya, tanpa benar-benar menurut apa yang ada di kepala. Kita coba ya kalau memang menarik. Jadi bangunan tua Belanda, dan saya di sana hampir 1 tahun. Jadi tunggu aja ceritanya nanti. Dan buat teman-teman silakan yang punya pendapat lain silakan bisa tulis di kolom komentar, dan yang buat suka bisa diklik tombol like-nya, dan yang belum subscribe silakan diklik tombol subscribe-nya untuk mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada kesalahan dalam berkata-kata. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia di Lelaki Sejati maupun di Extreme Movie. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di Laki Sejati.